Dakwah serta Rektor Asosiat Profesor Dr. Al-Habib Skaf bin Hasan Baharun MHI. Tak lupa juga pemateri sekaligus menjadi Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Al-Ustadz Weli Kuswanto MPD dan seluruh sivitas akademika Universitas Islam Internasional Darul Fatwa. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dilimpahkan rahmat serta hidayahnya di malam hari ini kita bisa berkumpul Zoom. Kita membahas tentang rubrik penilaian, salawat serta salam kita senantiasa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar diskusi kita, FGD kita malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Adalah hadirnya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Malik yaumiddin. Kana iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal Mustaqim. ladzina an'amta Shiratal alaihim ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, biar tidak terlalu malam, saya persilakan kepada Kepala LPM Lembaga Penjaminan Mutu, Ustadz Weli Kuswanto MPD, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebuah nikmat, anugerah, dan berkat yang kita syukuri. Semoga dengan nikmat, berkat, dan rahmat kita bisa meningkatkan produktivitas kita dalam konteks spiritual, keagamaan, ataupun juga kognitif, serta psikomotorik kita dalam rangka untuk memberikan sebuah kontribusi yang berdampak bagi lembaga kita di Universitas Islam Internasional Darul Dakwah, serta di masing-masing fakultas dan prodi kita, serta masyarakat kita berada. Yang kita hormati dan taatimi bersama Abu Ya'la Hussein Hasan Baharun selaku Mudirul Ma'had Darul Dakwah, Majelis Keluarga Darul Dakwah, Rektor kita Al-Habib Asosiat Profesor Dr. Skaf Hasan Baharun, para pimpinan, Wakil Rektor, Bapak Direktur, dan juga segenap yang sudah hadir di sini, Bapak Dekan, Kapoldi, Kepala Biro BAK, serta semua kawan-kawan dosen yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak kita sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, sebuah dialektika pengembangan ilmu pengetahuan, knowledge seeking, yang selalu kita maksimalkan untuk memberikan sebuah kinerja yang objektif, yang bisa memberikan dampak yang real. Dalam konteks ini, kita berusaha untuk memberikan sebuah buat kakak ini, bukan buat ayah. assessment ataupun penilaian yang memang betul-betul konkret, tidak bias, sehingga dalam konteks ini kita akan meredesain, kalau dalam konteks kita yang kemarin dari UBE itu kita akan develop nih, kita kembangkan, kita sinkronkan lagi dari sisi CPL, kemudian sinkron dengan CPMK, CPMK sinkron dengan sub CPMK, sub CPMK nanti sinkron dengan bahan kajian, nanti bahan kajian juga akan sinkron dengan metode, dan metode juga akan sinkron dengan assessment. Assessment kita juga sinkron dengan rubrik penilaian. Untuk saat ini saya akan mengkonfirmasi tentang rubrik penilaian yang akan kita diskusikan bersama. Ada beberapa hal yang bisa saya konfirmasi. Untuk rubrik penilaian itu ada dua. Jadi nanti kita akan mendesain rubrik penilaian kita itu untuk instrumennya dua, yaitu instrumen tes sama non-tes.
instrumen tes itu contohnya itu seperti eh, kita ada tes lisan, itu juga seperti ini tes lisan, kemudian juga instrumen tes kita itu ada tes tulis, tes pilihan ganda, nanti akan saya share di grup seperti ini. Itu ada instrumen tes tulis pilihan ganda. Mungkin Bapak Ibu akan membuat eh, sebuah asesmen sumatif, apakah itu UTS ataupun UAS dalam bentuk pilihan ganda. Kita juga akan menyediakan instrumennya. Instrumen dalam pilihan ganda ini tidak final, jadi Bapak Ibu nanti akan monggo disesuaikan. Nanti data ini akan akan tidak paten di sistem. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan isinya, disesuaikan dengan konten CPMK, sub CPMK yang Bapak Ibu eh, sajikan sesuai dengan mata kuliah. Ini kan terkait dengan pilihan ganda. Ada lagi baik itu IC, ini juga ada tes tulis IC. Jadi nanti untuk tes tulisnya itu seperti ini. Kita tetap membuat itemnya itu 10 soal. Nanti untuk IC-nya nanti Bapak Ibu menyesuaikan. Ini contohnya. Nanti kita setelah lagi saya akan mengirim ke grup dosen tetap gitu, sehingga Bapak Ibu bisa melihat secara dan bisa mengkonfirm karena data ini akan kita upload ke sistem di Siakat kita. Ini contohnya di instrumen penilaian tes tulis IC tinggi. Jadi dalam tes tulis IC ini semua instrumen itu kita membuat ranah capaian karena kita capaiannya di 3 unsur. Jadi unsurnya itu unsur kognitif, unsur afektif, dan juga unsur psikomotorik. Walaupun nanti psikomotorik ini jadi 2, psikomotorik umum sama psikomotorik khusus. Ini penting bagi kita agar data kita, agar asesmen kita itu tidak bias. Dan sehingga kita memastikan instrumen itu ada di Siakat dan Bapak Ibu bisa menggunakan dan menyesuaikan. Kita semua instrumen kita buat di 10 soal, di 10 item nih. Nanti kenapa kok kita buat 10 tidak 20? Karena pada umumnya Bapak Ibu itu memiliki 10 item soal. Kalau nanti 5, nanti monggo disesuaikan dengan konteks CPMK, sub CPMK, dan bahan kajian pada Bapak Ibu. Itu yang di bagian tes tulis. Kita juga ada selain instrumen tes itu ada tes yang tes tulis, tes IC. Kita juga menyiapkan di bagian praktek performance gitu. Nah, seperti ini mungkin di Bapak Ibu itu untuk praktek performanya itu mungkin presentasi gitu. Itu juga bisa dipakai untuk presentasi. Jadi ketika menampilkan mempresentasikan sebuah paper ataupun tugas akhir dari Bapak Ibu ini bisa dipakai. Ini terkait dengan tes kinerja praktek performance. Jadi tetap kita ranah capaiannya itu di 3 capaian, baik itu kognitif, afektif, psikomotorik, kemudian dimensi yang diukur itu kita mengambil secara umum, nanti sesuaikan dengan dimensi yang diukur sesuai dengan sub CPMK dari Bapak Ibu. Kemudian kita confirm juga di bagian ini kan tadi yang bagian instrumen tes. Sekarang saya akan confirm di instrumen non-tes. Untuk instrumen non-tes itu yang akan kita confirm ada 2, yaitu tentang instrumen penilaian produk. Produk ini biasanya mungkin ada riset ya, baik itu Bapak Ibu mengampu mata kuliah medpen, apakah itu kuanti atau kuali. Kemudian nanti produknya itu adalah hasil penelitian mini riset gitu ya.
yang dilaksanakan di Bapak Ibu sesuai dengan tugas dan outline dari Bapak Ibu. Ini juga bisa dipakai untuk penilaian non-tes berbasis produk atau proyek. Tuh. Ini yang capaiannya tetap di 3 unsur, itu kognitif, afektif, psikomotorik. Dimensi yang diukur ini sesuaikan dengan CPMK-nya Bapak Ibu. CPMK kan ini relate nih, relate sub CPMK atau CPMK nanti relate dengan CPL-nya, di penyesuaian nanti monggo disesuaikan. Saya mengambil di ranah sosial karena kalau di sosial itu baik itu pendidikan ataupun di ekonomi syariah, dakwah, adab itu bisa disesuaikan. Ini yang terkait dengan asesmen penilaian non-tes itu berbasis produk atau proyek. Kita juga menyiapkan di unsur di bagian instrumen penilaian non-tes yaitu portofolio. Oh ami belalang Untuk kupu-kupu portofolio kita juga yang makan menyiapkan nasi ini, nanti kita kalau share kita lagi. malam. Saya akan drag drop, saya akan taruh di belalang bagian kupu-kupu ini di yang grup makan tersebut. nasi kalau malam. Jadi tetap kita unsurnya kita Oh jadikan satu, kognitif, afektif, belalang psikomotorik, kupu-kupu kemudian dimensi yang yang diukur, makan ini nasi kalau sesuaikan dengan malam. CPMK, sub CPMK Oh Bapak Ibu, ami nanti ada di belalang sini. kupu-kupu Kemudian nanti yang mungkin dalam makan konteks nasi ini, mungkin yang kalau penting sekarang malam. kita running dulu seperti apa, nanti akan kita evaluasi di akhir semester ini, belalang di awal semester nanti akan kita sinkronkan banyak aspek, termasuk antara sub CPMK dan sub CPMK dengan bahan kajian. Nanti kita sinkronkan di situ juga sehingga nanti Bapak Ibu yang mengkonfirm bagian deskripsinya saja. Karena hasil monifnya asesmen lapangan KPI kemarin itu yang di bagian ada tidak koherensi antara apa yang diajar dengan bahan kajian dengan sub CPMK yang sudah direncanakan. Jadi kita akan mendesain ada kesesuaian antara CPMK dengan sub CPMK dan bahan kajian yang diimplementasikan sehingga nanti sistem akan sinkron otomatis. Cuma Bapak Ibu menambahkan mungkin ada poin-poin yang disampaikan pada pertemuan itu. Ini yang instrumen penilaian non-tes untuk portofolio. Baik, ini adalah item-item, nanti untuk ranahnya ini CPL, kemudian dimensi yang diukur ini CPMK dan sub CPMK ada di sini. Kemudian indikator umumnya ini terkait dengan variabel materi ataupun variabel bahan kajian yang Bapak Ibu sampaikan. Ini tidak mutlak sama karena saya ambil dalam konteks sosial, nanti Bapak Ibu menyesuaikan item-itemnya ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan diskusi lebih detail dan lebih jauh. Saya akan izin untuk saya share dulu di grup kita di dosen tetap. Saya akan share media. Oke. Oke. Baik, sudah saya share sekarang, bisa Bapak Ibu bisa dicek di situ. Nanti kita akan diskusi, kita akan sharing dengan konteks yang sama, yaitu tentang rubrik penilaian. Tujuan utama dalam rubrik penilaian ini adalah kita ingin memastikan bahwa hasil bahwa standar tes yang kita implementasikan itu memang betul-betul sinkron dengan RPS bahan ajar yang kita sajikan. Kemudian nanti target kita adalah penilaian kita itu valid, objektif, dan tidak bias. Tentunya menggunakan rubrik penilaian yang kita diskusikan sekarang. Mungkin sekian dulu. Terima kasih. Dipersilakan ke Ustadz Yakin untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Weli telah memberikan paparan atas FGD malam hari ini tentang rubrik penilaian.
Mungkin sesi selanjutnya mungkin kita diskusi santai. Silakan, eh, mungkin ada yang mau didiskusikan dari Ustazah maupun Ustadz yang ingin bertanya tentang rubrik penilaian yang sudah dipaparkan sama Ustadz Waili. Apa mungkin sudah jelas semua ya dari paparan dari Ustadz Waili tadi. Monggo, Ustadz Ustazah bisa diskusi dulu. Oke. Sembari menunggu, mungkin saya akan confirm, saya mulai dari bagian IC ini. Di bagian Iya, tes tulis atau IC, ini memang sering kita pakai, Ustadz Yakin dan Bapak Ibu Asatidah, Ustadz Ustadzah, bahwa kita insya Allah kita banyak menggunakan assessment test dalam bentuk tes tulis atau IC daripada kita menggunakan assessment test, tes tulis dalam bentuk pilihan ganda. Sebenarnya kalau kita sajikan ya bahwa perspektif kognitif, perspektif eh, dalam perspektif objektivis ya, sama perspektif sosial dalam konteks interpretivis ya. Lebih bagus mana antara IC dengan pilihan ganda tergantung bagaimana kita paradigma perspektifnya gitu ya. Kalau dari sisi kesulitan, kalau menurut saya sih pada saat kita tes ini ya, statistik misalkan signifikansi 0,05, 0,051, 0,052 itu kan juga perlu scoring yang memang betul-betul rigid ya. Artinya tergantung bagaimana kita memetakan kesulitannya itu. Cuma kita lebih dominannya ke IC itu juga bagus sebenarnya itu dalam isinya pun nanti kita juga mungkin dalam konteks sekarang ya mungkin kita menyesuaikan untuk SKKNI-nya, KKNI-nya pelevelannya, untuk KKU-nya apakah KKU 5 atau 6 untuk yang di pasca S2, S3 ataupun yang di S1 walaupun mungkin KKU 5, 6 di S1 mungkin bisa ditaruh untuk semester 5, 6 mungkin Gi. Kalau sudah semester tua itu KKU 5, 6 juga mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau masih awal-awal monggo disesuaikan. Mungkin itu. Karena walau bagaimanapun eh, tes ini eh, penting sebenarnya kalau saya melihat itu karena kita ingin melihat bagaimana kemampuan mahasiswa kita melalui tes yang kita sajikan gitu, Ngi. Mungkin itu. Harapannya dengan adanya rubrik ini nanti kita juga bisa mengetahui secara detail, Ngi, bahwa kemampuan mahasiswa kita seperti apa dan tentunya menghindari bias, Ngi. Dan kita juga bisa betul-betul objektif dalam melaksanakan penilaian untuk mahasiswa kita melalui instrumen penilaian yang sudah ada itu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Monggo kita diskusi. Eh, kita akan dalam beberapa hari ke depan dan ini akan masuk di siakat nih. Kita akan Fahmi ini Fahmi masuk kah? Zoom belum? Yang bagian IT udah Ustadz kah? Fahmi Belum Gi. belum masuk, belum Belum masuk ya. Ustadz Fahmi. Akan ini Gi, kita pastikan dalam minggu ini sistem ini sudah masuk di kita sehingga Bapak Ibu khususnya ketika nanti menjelang UAS Gi, itu seperti sudah betul-betul disesuaikan gitu kan dengan asesmen tesnya yang akan dilaksanakan. Bapak Ibu juga sebenarnya tidak untuk UAS itu tidak harus tes tulis Gi. Produk proyek juga sudah kita siapkan juga instrumennya jika Bapak Ibu untuk asesmen sumatifnya tes akhirnya UASnya itu tidak menggunakan
tes tulis itu. Contoh nih seperti saya, kalau saya itu mengajar statistika ataupun evaluasi, saya menggunakan JASP. Jadi mahasiswa saya itu nilainya basis proyek ya, basis dia harus mendesain konsep, hitung kalkulasi signifikansi, analisis data, ya menggunakan komputer gitu kan. Jadi memang betul-betul eh, saya mengedepankan proyek ya kalau saya itu. Tapi kembali ke Bapak Ibu, sesuai dengan komponen desain, em, teori dan praktek yang sudah direncanakan sesuai dengan RPS-nya masing-masing. Itu. Oke. Kecil-kecil tampilan tes tulis. Tanya Ustadz Weli. Oke, monggo. Monggo Ustadz Ali. Oke. Ya, sebelum adanya OBE ini saya sepertinya sudah itu best outcome itu lah, education based outcome. Jadi mahasiswa itu suruh buat makalah mungkin ya. Biasanya saya mengaitkan dengan semuanya prodi MPI, PBA, ya, jadi sesuai dengan artikel jurnal, semuanya artikel jurnal disuruh analisis bahasa Inggrisnya, semuanya. Tapi masalahnya mereka kan itu komputernya itu kadang-kadang sedikit juga itu kan, banyak dipakai mahasiswa yang butuh itu kan, terus akses laptop mereka juga hanya semester tinggi kemungkinan yang bisa akses. Nah, itu gimana? Kita harus semuanya memberi mereka itu tugas non tes tulis, tapi sisi lain ada kekurangan. Apa bisa dibenahi atau gimana? Kalau dari Ustadz Ali Wafa ini lebih kepada ini ya, lebih kepada sarpras ya. Maksud saya, jadi kalau mungkin di cara mendesainnya saja Ustadz Ali Wafa. Jadi kalau di kita itu, semisal ya, kita kan kita fokuskan ke rubrik penilaian. Tapi kalau semisal ada bagian yang kurang, mungkin nanti sambil confirm aja Ustadz Ali Wafa untuk sarpras ini. Jadi mungkin dalam konteks itu. Eh, Mungkin dalam ini ya untuk produk ya, produknya adalah jurnal gitu kan di Ustadz Ali Wafa sudah saya siapkan juga untuk yang bagian produk. Saya juga menyiapkan bagian produk nih, instrumen penilaian produk. Ini kisi-kisi instrumen penilaian non-test, asesmen berbasis produk nih. Jadi nanti untuk bagian ini nanti Ustadz Ali Wafa menyesuaikan kalau ranah capaiannya sama untuk dimensi yang diukur atau variabel karakteristik yang bisa diukur ini disesuaikan dengan CPMK yang Ustadz Ali Wafa yang ada. Kemudian indikator umumnya ini sesuaikan dengan bahan kajian, Gi. Bahan kajian itu eh, tema, Gi. Tema yang diajarkan, gitu kan, atau materi yang diajarkan setiap pertemuan. Jadi disesuaikan ini ya. Jadi ini tidak final. Nanti sistem akan kita akan sesuaikan gitu kan. Apa namanya? eh, Sifatnya bisa direvisi, disesuaikan dengan mata kuliahnya Bapak Ibu. Gitu. Jadi itu Ustaz Lioka. Jadi monggo disesuaikan. Untuk komposisi ranah kognitifnya sekian, ini kembali ke Ustadz Ali Wafa ya, sebagaimana RPS yang sudah didesain.
ini sampling saja. Saya menggunakan purposes sampling ya untuk mata kuliah sosial tertentu. Nanti ini disesuaikan Ustadz Ali Wafa, komposisinya itu ini persentase kognitif 40%. Kalau semisal Ustadz Ali Wafa kognitifnya posisinya 60% misalkan, kemudian psikomotorik itu untuk prakteknya karena tidak begitu signifikan ya, lebih dominan kognitifnya, maka nanti yang psikomotorik ini semisal 30%, maka psikomotorik sini nanti sesuaikan menjadi 30%. Gitu. Kemudian kalau kognitifnya 60%, nanti kognitif sini nanti sesuaikan menjadi 60%. Poinnya di sini gitu. Mungkin itu. Jadi nanti ini kita buat template ini sebenarnya untuk memudahkan Bapak Ibu untuk meredesain, gitu, menyesuaikan dengan yang ada di Bapak Ibu. Nanti bayangan di kita itu pengembangan milestone kita pada fase selanjutnya akan kita ini ya sistem akan kita konekkan. Jadi RPS semisal Ustadz Ali Wafa mengajar tentang ya mengajar mata kuliah tentang bahasa Inggris 2 misalkan yang diampu Ustadz Ali Wafa. Nanti sistem akan mendetek mata kuliah bahasa Inggris 2 diampu Ustadz Ali Wafa. Kemudian nanti RPS sama instrumennya itu akan sistemnya akan nyambung sehingga pada saat tahun depan dipanggil sistemnya ditarik gitu kan. Nanti antara RPS, instrumen semuanya otomatis langsung tersedia gitu ya. Karena secara historis sudah pernah dibuat oleh Ustadz Ali Wafa. Jadi untuk selanjutnya tinggal mengembangkan saja, tidak membuat dari awal kembali. Jadi sistemnya akan kita arahkan ke sana. Sehingga nanti betul-betul memfasilitasi Bapak Ibu. Gitu. Jadi intinya persentasenya sama indikator-indikator Ah, tersebut itu kita menyesuaikan juga mata kuliah kita itu ya, Ustaz. ah, betul-betul. Sama bobotnya itu kita juga bisa Bobot. menyesuaikan sendiri sesuai dengan Iya, mata kuliahnya. mata kuliah kita. Nah, nanti di sistem itu kita mengisi sendiri, apakah sudah ada template-nya mungkin Ustaz? Di sistem nanti template-nya ada. Contohnya seperti ini. Sistemnya itu saya akan buat sampling ya untuk transaksi penilaian contohnya di bagian nilai. Coba saya akan buat sampling. Ini saya buat sampel ya. Ini saya ambil yang belum diisi saja. Saya akan buat belum. Ini punya Ustadz Ali Wafa ya. Ini Ustadz Ali Wafa tak klik ya. Eh, jadi posisinya sama seperti di sini. Nah ini posisinya sama seperti ini. Nanti eh, Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah nanti bisa merevisi seperti ini bentuknya. Nanti formatnya sama seperti ini. Cuma nanti eh, Bapak Ibu nanti bisa merevisi seperti ini sehingga bisa menyesuaikan dengan ini ya, dengan mata kuliah masing-masing. Tuh. Cuma target kita adalah ketika rubrik ini sudah disimpan, nanti kita akan minta ke bagian IT agar eh, RPS sama rubrik penilaian itu saling terkait sehingga nanti ketika tahun depan, semisal nih Ustadz Junaidi, Ustadz Safi, Ustadz Ali Wafa itu ngajar dengan mata kuliah yang sama, nanti ketika memanggil mata kuliah itu otomatis rubrik penilaian juga ikut. Maksud kita begitu. Sehingga ke depan Bapak Ibu itu tidak membuat dari awal
tapi meredesain kembali dan menyesuaikan. Itu yang seperti ini nanti sifatnya Bapak Ibu yang menyesuaikan dengan kondisi eh, CPMK, sub CPMK, bahan kajian sesuai dengan mata kuliah masing-masing. Karena setiap mata kuliah memiliki unsur, apakah unsur bumi, tanah, udara gitu ya, yang Ya, berbeda-beda gitu kan. Jadi maksud kita sesuaikan dan kita monggo karena ustadz-ustadzah yang tahu tentang mata kuliahnya dan monggo disesuaikan dengan eh, bobot penilaiannya baik itu kognitif berapa, afektif berapa, psikomotorik berapa itu. Nanti kalau semisal yang ini belum tahu, nanti bisa ngecek di sini sebenarnya, ngecek di sini juga bisa. Di bagian sini kan sudah ada tuh di bagian eh, rencana evaluasi, gitu kan? Di sini, gitu kan? Nanti rencana evaluasi ini tidak harus sikapnya sekian ya, tidak harus sekian. Nanti monggo disesuaikan dengan di CPMK-nya Bapak Ibu. Ini tidak saya ganti, karena kalau saya ganti nanti dikhawatirkan penilaian di Ustadz Ali Wafa berubah. Begitu. Jadi Bapak Ibu jika sudah input penilaian, hati-hati dalam ketika sudah input nilai Bapak Ibu ya. Ketika input nilainya sudah diinput di sini, maka hati-hati ketika mengganti rencana penilaian. Karena beberapa kasus yang sudah kita temukan di lapangan, jika nilainya sudah diinput, maka eh, bobot masing-masing rencana evaluasi ini jangan serta-merta dihapus, karena kalau dihapus nanti nilainya otomatis akan hilang juga, gitu kan. Jadi pastikan ini sudah betul-betul disesuaikan, baru nilainya diinput Bapak Ibu, agar tidak hilang maksud saya. Jadi seperti itu. Jadi rencana evaluasinya moga disesuaikan dengan sini bobotnya, disesuaikan gitu. Jadi itu terkait dengan intinya nanti akan dibuat seperti ini sehingga Bapak Ibu bisa bisa menyesuaikan dengan kondisi CPMK, sub CPMK, bahan kajian Bapak Ibu di mata kuliahnya masing-masing. ada lagi yang mau ditanyakan dari Ustadzah? Bisa baca bagian komentar itu Ustaz, sepertinya ada yang bertanya. Betul. Mbak Oh Iya, ya, Nufin. iya. Untuk ini ada dari Ustazah Safidian. Untuk skripsi, KKN, dan PPL, bagaimana konsep penilaiannya, Ustadz? Baik. Skripsi, KKN, dan PPL. Kalau di kita sebenarnya mata kuliah apapun itu harus ada RPS-nya, walau bagaimanapun. Karena kan namanya mata kuliah kan. Tuh. Cuma pembedanya adalah pada bobot praktikumnya. Kalau skripsi itu lebih dominan pada praktikum, bahkan minimal dan hampir tidak ada materinya, gitu kan. Sehingga nanti untuk penilaiannya juga di berita acara ujian skripsi itu penilaian di sana untuk skripsi. Nanti kita juga akan pastikan bahwa sistem juga betul-betul sinkron. Nanti juga kita akan confirm, ini LPM ini lagi antrian data kerjaan. Nanti kalau sudah semua bagian LPM itu kita akan masuk di bagian sinkronisasi ujian, baik itu skripsi, proposal dan lain-lain. Ini kan dalam konteks skripsi, kan. Mungkin sekarang masih di ranah kemarin di pedoman, kemudian di apa kemarin itu masih di bagian sertifikat pelatihan, kemudian bagian ini nanti kita pastikan eh, teratur, satu selesai, baru nanti selesai selanjutnya.
Untuk yang rubrik ini memang kita segerakan prioritaskan karena ini penting bagi Bapak Ibu yang mana Ustadz Ustadzah sebentar lagi akan melaksanakan UAS. Harapan kita adalah soalnya itu betul asesmen UASnya betul-betul otentik, kemudian hasilnya betul-betul objektif. Tentunya menggunakan rubrik penilaian ini gitu kan. Sehingga tidak bias. Selanjutnya untuk bagian KKN, PPL itu kita juga sudah ada ininya nih. Untuk KKN PPL itu sudah ada rubrik penilaiannya itu di LPKM itu ada gitu kan. Kita akan confirm betul-betul ini ada nih di KKN PPL itu ada sehingga nanti betul-betul objektif nih di di KKN itu ada kok rubrik penilaiannya. Kita akan pastikan untuk gelombang tahun ini memang betul-betul lebih objektif gitu, sehingga memang betul bagus. Termasuk yang di bagian PPL, PKL juga sama Ustaz. Sehingga nanti harapan kita adalah eh, di semua sistem di PPL, PKL juga sudah ada pedomannya. Kita pastikan sistem itu berjalan gitu, yang di bagian PKL, PPL. Mungkin itu. Nanti kita akan cross check di bagian data di sistem gitu. Kita juga akan memastikan bahwa mata kuliah itu seperti RPS, untuk RPS-nya seperti PKL, PPL itu juga ada RPS-nya. Walaupun nanti yang mendesain itu adalah eh, sesuai dengan timnya, timnya LPKM gitu kan, atau di Kaprodi masing-masing. Cuma harapan di kita pastikan itu tetap ada RPS-nya gitu kan. Karena nanti akan ada namanya monitoring dan evaluasi kesesuaian RPS dengan bahan pelajar materi ajar ini. Itu juga akan kita confirm di situ. Mungkin itu. Ustadz Willy mau tanya, Silakan Ustaz. itu untuk skripsi itu sepertinya belum ada aturan jelas ya. Apa istilahnya awal-awal mahasiswa bimbingan itu langsung selesai bab 1 sampai bab 3 ya. Taruhnya kan bimbingan pertama itu ya istilahnya outline dulu mungkin ya. Jadi tidak langsung muncul dan mereka juga nulis juga tidak ada pakem di dalam itu seperti apa. Atau cara pertemuan tuh. Kadang-kadang saya dengar tuh di bimbingan sudah ACC gitu kan. Jadi biar apa ya? Ya mahasiswa itu dibimbing benar-benar gitu kan. Karena mereka kan mencari ilmu kan gitu ya. Gimana Ustaz Win? Baik, ini terkait dengan skripsi, itu kemarin di bagian pedoman skripsi itu Ustadz Ali sedang kemarin sudah ada masukan prosesnya alur dari awal ya, ketika mahasiswa itu mengajukan judul gitu kan, posisinya apakah di dosen penasehat akademik atau langsung ke kaprodi seperti apa, itu sudah flowchartnya sudah kita desain kemarin di kawan-kawan RPM, tinggal kita lengkapi lagi lebih detail. Jadi nanti memang ada keterkaitan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali ini dengan sistem yang akan di-runningkan ya, yang akan diimplementasikan. Memang di situ menjadi feedback bagi kita, baik itu mutu ataupun khususnya di bagian masing-masing pengelola prodi, kaprodi masing-masing, sehingga memang itu menjadi ini, menjadi eh, atensi. Kita juga tidak bisa memastikan semua mahasiswa kita seperti itu, enggak. Mungkin cuma ada satu dua saja mungkin Ustadz Ali. Tapi saya yakin dengan ini ya, dengan eh, saya yakin dan positif insya Allah
kawan-kawan seperti mahasiswa di PBA, mahasiswa di PAI, semuanya bagus-bagus kok, gitu kan. Termasuk kemarin itu saya membimbing menguji proposal ini ya kuantitatif. Saya akan meredesain kembali baik dari sisi jenisnya, pendekatannya, ujinya, sampelnya, gitu kan. Kemudian analisis ininya, gitu kan, konstruk isinya, instrumennya, memang betul-betul kita implementasikan lagi, sehingga memang betul-betul hasilnya bagus, gitu kan, dalam ranah untuk yang kuantitatif di ekonomi syariah itu. Tuh. Memang mungkin nanti sistem nih kalau sudah running Ustadz Ali Wafa, nanti yang di bagian sistem itu ketika running di sistem di bagian kepenulisan karya ilmiah itu, nanti di bagian siklus flowchartnya akan menyesuaikan sehingga nanti insya Allah gap seperti itu akan jauh berkurang. Kemudian kembali lagi ke kita di bagian eh, instrumen ini, di bagian instrumen penilaian ini, kita akan betul-betul memastikan sinkron, Gi. Nanti akan kita pastikan eh, betul-betul sinkron antara eh, asesmen tesnya, UASnya ataupun UTS di Bapak Ibu di siakat masing-masing akan kita pastikan sinkron dengan instrumen penilaian. Itu sebagai petunjuk lah bagi Bapak Ibu ketika mendesain soal tesnya, instrumen tesnya, baik itu berbentuk IC ataupun berbentuk pilihan ganda. Tuh. Karena harapan kami memang betul-betul bagus dan kok otentik ini untuk asesmen tesnya, sumatifnya apakah itu UAS ataupun UTS dan juga betul-betul objektif ini penilaiannya dan terhindar dari bias melalui instrumen penilaian ini. Mungkin begitu Ustadz Ali Wafa nggih. Monggo yang lain. Monggo Kin. Monggo yang lain ada yang mau didiskusikan. Ini ada usulan, Ustaz. Usulan mungkin LPM-nya disinkronkan dengan siakat saja, Ustaz. Oh, maksudnya yang itu mungkin apa istilahnya yang tadi itu Tadi rubrik ini penilaiannya gitu nih. Kita Iya. pastikan ini. Cuma kita kan sebenarnya kita tidak langsung mensinkronkan. Kita ingin ada input tinggi. Kita melaksanakan audit trail dan juga kita juga melaksanakan member checking. Mungkin dari ustadz-ustadzah ada masukan gitu kan. Kalau semisal sudah oke, kita tinggal langsung tancap gas. Kita akan minta tim IT, Ustadz Novianto, dan teman-teman beliau untuk anak buahnya kita untuk mensinkronkan apa yang sudah kita desain gitu kan. Sehingga harapannya memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Itu. Mungkin ada lagi? Sudah cukup dari penjelasan Kepala LPM tadi tentang rubrik penilaian yang akan diimplementasikan di Siakat. Itu Ustadz Robiin ya. Ustadz Robiin itu sedang ini kayaknya. Sedang Tibaan. tibaan gitu kan. Masya Allah. Kalau beliau ini Wah, Insya Allah beliau. Ini cukup, Ustaz. Belum bisa ada yang tanya lagi. Alhamdulillah kita di malam hari ini sudah FGD tentang rubrik penilaian. Semoga nantinya di rubrik penilaian ini diimplementasikan sehingga Kakak mau video tapi nggak pakai baju takwa. semoga dari rubrik penilaian ada yang mau confirm gitu? Apa ada yang mau confirm lagi? Ada yang mau tanya? Coba mungkin terakhir Ustaz. Ini kan Ya ini. pesertanya cuma 25 itu kan. Karena mungkin karena jamnya jam
ya jam sekarang mungkin ya, karena mungkin ada yang proses pulang ya, belum sampai rumah. Gimana kalau semuanya ada Zoom lagi pas liburan tuh kan? Eh, Mungkin Zoom-nya kemalaman mungkin ya, Tat Ali Wafa ya. Ini saya masih ada di Dalwa loh saya ini. Insya Allah Iya, Ustaz Ustaz. Willy. Mungkin yang lain masih proses pulang atau apa. Jadi mungkin Masih perjalanan. hari libur atau pagi, siang gitu kan. Jadi enak ya. Ini kan cuma Kalau 25 pagi ini. pagi kalau pagi jam berapa Kak? Jam 7, jam 8. Tapi kalau jam 7 pagi biasanya masih masak ibu-ibu itu. Ye. Atau masih di ini kan di Diniyah gitu kan di pondok gitu kan. Jam 7 Iya, setengah 8. Apa hari libur mungkin Ustaz ya? bisa tanyakan ke grup mungkin. Ya sambil kita apa namanya setiap ini kita evaluasi Ustaz. Jadi nanti Eh, juga ada agendakan lagi hari libur gimana seberapa banyak yang ikut itu menjadikan Oke. evaluasi Kita kita. memang agak malam gini ya. Ya, Khawatir kawan-kawan Surabaya itu baru sampai jam 7 gitu kan. itu Setengah 7, jam 7. Kalau yang Malang juga sama jam 7 setengah 8 gitu kan. perjalanan apalagi sekarang liburan macet Ustaz. Iya. Apalagi di ini ya, di Malang sekarang itu di Gadang itu macet itu. Hmm. Gimana? Cukup? Oh, sudah cukup dari diskusi kita malam hari ini. Oke. Enggak, mungkin ada masukan. Kalau mungkin masih ada gitu, kawan-kawan yang lain gitu. Tadi Ya, catatannya sudah di note belum gitu. Termasuk yang eh, PKL, PPL, kemudian kopre, skripsi skripsi ya, pun gitu. sudah dinut kita untuk kita catatan kita. Ini. Gimana Ustaz? Bahasa cukup? Monggo. Oke. Gimana? Mungkin Agus, Agus itu mau confirm kayaknya. Mungkin ada Agus tambahan dari atau Satreza? Saya nyimak aja, Pak Wel. Oh gitu Kak. Cukup saya baru masuk rumah ini. Oh Agus gitu aja, ya. Agus kayaknya mau nanya. Ustaz Rois, apa ada tambahan Ustaz Rois? Eh, Lanjut. Lanjut. Oke. Oke. Jadi untuk instrumen ini akan kita sinkronkan Ngi, di menu khususnya di bagian input soal Ngi. Baik itu UTS ataupun juga UAS. Ngoten. Termasuk UTS dan UAS untuk semester pendek juga Pak Wil ya. Oh iya, sekalian dengan termasuk yang sebenarnya pendek juga. Ini ada komentar dari Ustadz Ali. UAS ditolak di Kalimantan. Ya. Waduh, itu Masya Allah nih. Itu luar biasa, sudah lintas lintas pulau gitu kan. Memang Ganti Ustadz uang Ali aja ini kalau luar dia minta biasa uang. beliau itu.
Luar gula ini. Tapi insya Allah ya untuk UTS UASnya insya Allah maksimal kok. Nanti keberlanjutannya gitu kan. Oh iya, ya, nantilah ke depan kita akan forward untuk hasil monitoring evaluasi ketercapaian ketercapaian CPL ketika UTS kemarin nanti akan direport oleh LPM gitu. Nanti minimal karena komposisi kan masing-masing prodi itu harus memiliki 25% gitu. Analisis ketercapaian CPL gitu, masing-masing prodi itu. Nanti ketika ada audit eksternal khususnya akreditasi nanti diminta itu terutama Lamdik gitu yang pendidikan gitu kan itu memang betul-betul mutlak diminta kalau Lamdik evaluasi ketercapaian CPL 25% dari bobot mata kuliah inti prodi itu baik Pak itu Feli, UTS ataupun UAS kalau di nilai MTS nggak dibuka Lamspak lagi Pak. kemarin Gimana Ustaz Reza? Nilai UTS nggak dibuka lagi. Isi nilai oh iya UTS nggak dibuka lagi. oh, belum belum input UTS kah? Belum, saya kemarin kan Oh banyak itu kan hal nanti ya, sama ini saya ngecek kan ada anak-anak yang ngirim soal itu kan, soal apa jawaban yang SPM, di mana itu menunya tadi sama Yahya nyari juga nggak ketemu saya. Jadi mahasiswanya SPM itu kan ngirim tuh ini kan UAS apa UTS-nya kan 8 hari itu ketemu mau download. Jadi SPM yang sudah ngirim siapa saja, sekarang kok nggak ketemu ya sebelah mana gitu fiturnya. mungkin gimana Kin? Tadi Ini dari Ustaz Reza Ustaz, Ustaz Reza bertanya tentang yang mahasiswa yang SPM itu kan ada menu untuk penguploadannya dari mahasiswa, sedangkan dosennya ini juga nggak bisa lihat menunya dari hasil pekerjaan UTS-nya. itu yang di-upload itu sudah upload apa belum Ustaz Reza? Kalau semisal sudah upload tapi belum bisa dilihat, nanti confirm ke bagian ini ke Ustadz Novi ke bagian IT itu mungkin ada sistem Iya yang itu kan saya dan ngecek ada beberapa mahasiswa yang sudah ngupload, oh anak ini sudah upload tapi belum saya buka kan, belum saya download gitu kan. Pas hari berikutnya mau mencoba mendownload kok udah hilang ya menunya di mana gitu. Biasanya kan di bawah nama anak itu kan ada download yang dia upload gitu kan, download UTS yang dia upload itu kok nggak ada gitu fiturnya. Utek-utek menu yang mana, menu nilai apa menu soal UTS apa menu mana nggak ketemu gitu. Jadi nggak tahu mahasiswa yang SPM kemarin yang upload yang mana, hilang gitu. Berapa hari yang lalu kalau salah masih ada gitu fitur itu. Baik Ustadz Reza, nanti kita akan teruskan ke bagian tim IT. Kayaknya ini masalah teknis ini, biar segera tuntas dan biar nanti dengan Bapak Ibu yang lain dengan kasus yang sama juga bisa tertuntaskan yang akan berkaitan dengan SPM kan. Tuh. Ini info terbaru untuk akreditasi Saspak ini belum belum keluar kayaknya. Semoga Saya cek akreditasi belum, masih AL ya. KPI unggul nih. Amin. 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 Saya cek di sistem masih nanti bisa sambil pantau, yakin ya sama Tat Reza itu untuk Ya. keberlanjutan ini. Terakhir saya lihat masih Semoga AL kita ya. doakan Iya. unggul. Coba lihat dulu. Masih di AL terakhir kemarin Di dilihat. kemarin Belum kayaknya pakai masih Reno. L ya, tapi sekarang udah bisa diakses kok untuk akses Lamspak itu. Semoga unggul lah untuk prodi S1 KPI ini. Amin. Tak yakin nanti di tabulasi ya, sama dikonfirm ke terkait ini yang tadi sudah dikonfirm Ustaz Reza, yakin ya? Ya, siap Ustaz.
Ini yang suspeknya barusan saya lihat masih dalam proses AL. Oh Statusnya gitu. dalam proses AL. Semoga ini segera keluar nilainya. Kita doakan semoga unggul dan amin. Sama ini dibuka lagi sih akadnya Ustaz untuk penilaian UTS. Susul lagi. Ada yang belum tuntas. Monggo, mungkin masih ada. Dari kawan-kawan yang lain, silakan. Mungkin ada yang mau konfirmasi. Monggo, tak yakin. Kalau Sudah, dirasa cukup, Alhamdulillah kita sudah pelaksanaan FGD di malam hari ini sudah jam setengah oh 9. iya, monggo ini aja dulu terakin buat laporan ini. Pos ini ya untuk videonya, untuk fotonya kita Oh, ini dulu, screen capture foto dulu. dulu. Oke, boleh Eh, boleh. Ustaz. Oke, sebelum kita tutup FGD hari ini, mungkin bisa dibuka Ustadz, maksudnya Ustadz ini dibuka kameranya. kameranya. Insya Allah Ustadz KZR yang ada di Basecamp. Loh, ada di mana tat kaset R? Di Basecamp kah? Yang ada di Basecamp, ada di Basecamp misalnya. Ustadz Rois, ini saya tutup dahulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Oke. Semua tadi yakin di slide kedua, satu sama kedua pun semua kah? Sudah semua Ustadz. Oh, Sudah semua. alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah kita dapat menyelesaikan FGD di malam hari ini tentang penilaian. Kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika. Bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran, Turun, jazakumullah matur khair, nuwun, Pak syukur. Willy dan semuanya. Kita